Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan kakak-kakak semuanya, kakak. Tadi aku sambil dengerin sambil nangis di pojokan sih. Kan katanya lagunya buat patah hati ya, Cinta Ini Membunuhku ya. Ya, buat yang dulu pernah patah hati. Tepuk tangan buat panelis juga ada Gian dan Kak Melani. Oke, jangan ngobrol sekarang. Teman-teman harus bersiap dulu. Ambil kursinya, kita mau ngobrol dengan The Massive. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang sudah duduk di singgasananya. Ada Rian, ada Kiki, ada Wahyu, ada Rama, dan ada Rai. Nah, teman-teman apa kabar semuanya? Baik. Baik. Ini benar-benar nostalgia banget loh. Tapi yang paling baru dari kabar The Massive, katanya ini sudah keluar dari label dan mencoba peruntungan di jalur indie. Kenapa demikian? Bukan keluar dari label tapi kontraknya habis. Oh, kontraknya habis. Lalu kita lebih memilih independen. Oh gitu? Oh bukan karena nggak mau diatur atau gimana gitu. Kenapa nggak melanjutkan ke label lagi? Ada sesuatu? Ya karena memang udah saatnya buat kita untuk bisa mengelola secara penuh karya kita. Karena kan kalau sebelumnya kan masternya punya label. Nah sekarang ini setelah kita independen, kita pengen punya master kita sendiri. Terus kita juga lebih bisa memaksimalkan IP yang kita punya juga. Karena kita kan saat ini bukan cuma band ya, tapi kita juga udah jadi sebuah perusahaan juga. Jadi kita juga perlu gimana caranya memonetize bener-bener nih brand The Massive itu, karya kita. Breakthrough-nya seperti itu. Apa sih mimpi terbesar ketika menempuh jalur indie? Apa yang dicapai di masa yang akan datang gitu dengan jalur indie ini? Kita sudah mempersiapkan ini mungkin dari 6 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020. Jadi memang pandemi itu bikin kita kayak sadar bahwa yang menentukan nasib band itu adalah band itu sendiri gitu. Betul lagi, benar. Akhirnya ya udah kita benar-benar membangun infrastruktur perusahaan kita siapin orang legal di perusahaan, ada orang finance dan lain-lain. Termasuk yang memang kita sedang persiapkan yaitu album yang akan kita rilis secara internasional. Jadi memang rencananya full bahasa Inggris plan-nya. Full bahasa Inggris. Ya. Nah, bicara soal internasional, itu kan ketika sudah tidak di label, itu modalnya apa dong untuk go internasional dari The Massive? Kalau capital udah kita siapkan karena memang hampir 20 tahun kan kita di industri, jadi udah nabung gitu udah nabung, terus kita juga memang mencoba memaksimalkan brandnya The Massive itu. Jadi kita memang sudah banyak kerjasama dengan banyak pihak juga. Ya, gimana Kak Mel melihat semacam breakthrough dari The Massive ini? Bentar, biasanya kan aku duluan ya. Dari tadi gini, gue nggak diajak lagi internasional, dia dulu kata. Kok bisa ngomong ngelempar? bisa gue dulu nggak kali ini katanya. Kok bisa ngelempar? Nggak, tapi menarik adalah nggak semua, apalagi di industri entertain ini ya, nggak semua orang tuh memikirkan bahwa IP yang paling berharga kan hari ini adalah IP sebenarnya. Banyak yang nggak sadar itu gitu. Nah kok hari ini bisa 6 tahun yang lalu memikirkan bagaimana membuat infrastruktur dari The Massive ini menjadi sebuah PT dan lain-lain. Waktu itu tuh, waktu sebelum COVID itu kita udah di depan mata kita tuh ada 50 lebih ya, 50 kota, 50 panggung lah yang sudah kita siap-siap nih untuk akan kita jalankan gitu. Jadi kayak kan udah ketahuan tuh angkanya berapa dan lain-lain, tapi ketika pandemi ternyata tiba-tiba hilang begitu aja. Jadi kayak kita sempat shock tuh waktu itu dan penyesuaiannya mungkin 3 bulan ya. 3 bulan kita kayak orang bingung, ini ngapain gimana ya. Terus kita mungkin tiba-tiba langsung berubah profesi ya, jadi tukang jualan semua ya. Kita kayak di set gitu, kayak jadi mindsetnya jadi berubah dan akhirnya kita kayak ngumpul bareng dan emang karena COVID kan jadi banyak waktu ngobrol kan. Jadi kita berpikir gimana caranya biar bisa memaksimalkan The Massive-nya gitu. Dan akhirnya untuk pertama kalinya kita bikin perusahaan tuh. Kita bikin perusahaan dan setelah itu kita bikin beberapa bisnis turunan gitu. 24 kita naming rights sebuah halte di Petokangan di depan kantor kita, namanya Petokangan The Massive. Jadi itu menjadi salah satu cara kita untuk gimana caranya brand ini bisa value-nya tetap terus naik gitu. Eksis, wow, cool. Silakan. Claiming nama, yes penting. Menjadi IP, yes penting. Mengeluarkan karya terus penting. Keep up dengan dunia kekinian penting.
rebranding sepenting apa ya? Dan pertanyaan sih, dengan lagu baru apalagi yang berbahasa Inggris, level PD-nya sama nggak sama yang lalu? Kita tuh bermusik itu memang kayak apa ya, kayak ketemu mainan gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam studio, itu kayak ada taman bermain yang memang rasanya tuh kita happy. Jadi mau kita bikin lagu bahasa Inggris atau lagu bahasa apapun, ketika kita berkarya ya itu rasanya akan sama. Kenapa kita akhirnya nekat untuk membuat album berbahasa Inggris, bahkan rekaman harus jauh-jauh. Kita kemarin 3 lagu rekaman di LA, lalu 4 lagu rekaman di London, karena buat kita kayak perlu experience-nya. Kita perlu kayak tahu, kita belajar dari produser-produser dunia kan. Mau dibawa ke arah mana rebrandingnya sebenarnya? Pengen dicitrakan seperti apa sih The Massive sekarang tuh? Iya. Mungkin bisa dilihat dari kita punya salah satu, kalau diperhatiin ada logo baru ya. Di situ ada apa namanya? Kertas. Ya, Paper paper plane. plane. Ya kita memang paper plane itu kan sebenarnya kayak sebuah mainan yang gampang diciptakan, tapi semua orang bisa ngerasain kebahagiaannya dan kita bisa terbangin dia kemana aja. Sebenarnya filosofinya kita memang pengen kayak berkarya semakin bebas, semakin muda dalam berkarya ya, bukan secara usia tapi secara berkarya, secara pemikiran juga. Tanda pesawat itu kan kalau kita lihat di sosial media tuh kayak pesan ya. Ya karya kita bisa di-share ke siapapun. Gue mau nanya. Ini warna merah Liverpool apa MU? Itu penting. Ini itu MU. penting. Nah ini pertanyaan paling penting hari Penting ini. ini. MU dong. Ini udah habis itu selesainya acara ini. Itu pertanyaan yang berat, karena Rian MU, saya Liverpool. Enggak, berarti sama aku. Satu ciri khas The Massive yang tetap ada dan nggak akan berubah apa kalau gitu? Masing-masing jawabannya pendek-pendek. Pendek-pendek aja, mungkin dari Kiki dulu. Nggak ribet maksudnya. Nggak ribet. Kita nggak pernah yang terlalu memikirkan aransemen tuh harus gimana gitu, terus kayak ya apa yang kita rasain ya udah kita tuangin aja, nggak pernah yang harus perfeksionis. Ini misalnya kita mau take gitar terus yang kepikiran nih udah dapat nih, tapi kita tuh nggak pernah yang wah kayaknya kurang bagus nih gitu. Tapi apa yang kita tangkap saat itu itulah yang kita rekam gitu. Oke, Rian, satu kata. Vokal. Vokal, nggak berubah. Apa maksudnya ciri khas di vokal? Fleksibel di musik, di fashion, di riders, di macam-macam lah gitu kan. Di ditawar berarti. rate harga gitu. Oke. Aku sama kayak Rian, vokal. Jadi memang kebanyakan orang dengerin single terbaru The Massive tuh musiknya ketipu, tapi begitu denger vokalnya masuk, udah itu pasti Rian kayak gitu. Kalau Rai? Kalau aku mungkin kalau teman-teman dari sisi musikalitas, kalau aku mungkin dari segi sifatnya ya, dari dulu nggak pernah berubah, adalah kita band yang on time. Wow. Killer ya The Massive ini, air tenang menghanyutkan. Baik, kita akan kulik-kulik lagi The Massive, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi hanya di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi band yang Syarat tuh apa aja tuh? Apa aja? Syaratnya apa sih? biasanya? Nah itu. yang pertama adalah good attitude, Oh, good music, Right. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.